Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nazila Ulya, mahasiswi jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2018. Berikut ini adalah video micro teaching saya untuk mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 pada 3.1 pada materi kedudukan dan jarak antara titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, hari ini apakah kalian sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sebelumnya apakah suara ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Ya, kalau misalnya ada kendala sinyal, kalian bisa WA ke ibu ya. Ya, Bu. Ya, sebelumnya ibu izin untuk merekam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya. Oke, kalian pada saat PPKM seperti ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak. Kalau misalnya ada kepentingan, ketika kalian keluar rumah jangan lupa untuk tetap memakai masker. Tetap memakai masker dan juga rajin-rajin untuk cuci tangan. Oke. Untuk ketua kelasnya, Mbak Salwa, adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua, berarti semuanya sehat ya? Ya. Untuk presensinya akan Ibu bagikan, nanti kalian ngisi lewat Google Form ya. Nanti Google Form-nya akan Ibu bagikan di akhir sesi pelajaran. Jadi kalian jangan live Zoom dulu karena nanti akan Ibu bagikan pada room chat Zoom ini, oke? Ya, Bu. Sebelum kalian mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya kendala. Jangan lupa kalian belajar matematika itu jangan diniatkan untuk pusing-pusing dengan angka ya, karena matematika itu kehidupan. Kalian bisa belajar mengenai cara-cara pemecahan masalah, cara-cara berpikir kritis, berpikir kreatif itu dengan mempelajari matematika. Jangan menganggap matematika itu pelajaran yang susah karena banyak angka-angka. Justru itu bisa memotivasi kalian untuk bisa survive ke dunia yang lebih sulit lagi. Untuk pertemuan kali ini kita pertemuan ketiga ya pada materi kedudukan dan jarak titik, garis, dan bidang pada bidang 3. Baik, silahkan kalian bisa buka Google Site yang kemarin sudah kita gunakan untuk pembelajaran ya. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, ini Google Site yang kita gunakan untuk pembelajaran pada materi kali ini. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah ya. Nah, di sini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pertemuan yang kemarin itu kita mempelajari tentang jarak titik Bidang jarak titik ke garis. Ya, kemarin jarak titik ke garis itu apa? Titiknya diproyeksikan ke garis. Nah, untuk
materi hari ini kita lihat di pertemuan ketiga itu tujuan pembelajaran kali ini itu peserta didik mampu untuk mengidentifikasi konsep jarak titik ke bidang dengan benar, terus mendeskripsikannya. Kita juga nanti menggambar dan menghitung jaraknya, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual tentang jarak titik ke bidang dengan benar. Nah, kemarin Ibu sudah men-share materi-materi titik ke bidang ya. Ya, Kalian sudah baca-baca sedikit? sudah. Nah, di sini ada materi proyeksi titik ke bidang ya. Untuk yang ada kendala suara atau noise dari lingkungan sekitar, bisa di-mute dulu ya mic-nya. Nah, di sini ada proyeksi titik ke bidang itu titik tembus garis yang tegak lurus dari P pada bidang U. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kemarin kita pelajarinya tentang proyeksi titik P pada garis. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, Ibu akan menjelaskan, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu. Kelompoknya berdasarkan domisili terdekat ya. Jadi Aza Ilfana kelompok 1 dan Nilam dan Salwa, Nilam dan Najma itu kelompok 2. Untuk pembagian kelompoknya sudah clear ya. Di sini ada LKPD 2. Kemarin LKPD 2 sudah kita bahas sedikit untuk jarak titik ke garis. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas lagi untuk jarak titik ke bidang. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu permasalahan berikut ini. Ibu minta untuk Mbak Salwa ya, Mbak Nilam Salwa untuk membacakan permasalahan 9.5 pada layar yang sudah Ibu bagikan. Baik. Tino, seorang atlet panahan, sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti satu pertandingan besar tahun 2012. Pada satu sesi latihan di Sports Center, mesin pencatat kecepatan menunjukkan kecepatan anak panah adalah 40 meter per detik dengan waktu 3 detik, tetapi belum tepat sasaran. Oleh karena itu, Tino mencoba mengganti jarak posisi tembak semula terhadap papan target sedemikian sehingga mampu menembak tepat sasaran. Meskipun kecepatan dan waktu berubah sesuai dengan perubahan jarak. Berapakah jarak minimal posisi Tino terhadap target? Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Mbak Nilam sudah membacakan permasalahan tersebut. Nah, untuk permasalahan itu adakah yang sudah punya gambaran? Kira-kira berapa jarak minimal Tino biar anak panahnya itu kena target? Atau kenapa dia kok belum tepat sasaran? Ada yang sudah punya gambaran? Izin, Bu, menjawab. Ya, bagaimana? Mungkin karena ini itu belum terproyeksikan jaraknya, jadi dia naik panahnya tuh turun atau naik, jadi dia nggak pas lurus gitu loh, Bu. Oke, terima kasih Mbak Nilam. Teman-teman, kira-kira ketika kecepatan anak panahnya 40 meter per detik, kemudian waktunya 3 detik, itu kira-kira jaraknya berapa? Itu berkaitan dengan materi apa ya? Dengan itu, rumus kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Ya, berarti ketika ada kecepatan, jarak dibagi waktu, kecepatannya 40, waktunya 3 detik, berarti jaraknya 120 detik. Jaraknya berarti 120, satuan jarak apa? Meter ya. Ya, berarti satuannya itu menggunakan meter. Nah, ketika
kecepatan anak panahnya 40 dan waktunya 3 detik, maka jarak antara panah ke bidang sasarannya itu paling enggak minimal 120 meter. Ketika mungkin anak panahnya meleset ke atas atau ke bawah, maka itu akan menambah jaraknya sehingga kemungkinan anak panahnya itu tidak mengenai sasaran. Nah, untuk supaya kalian lebih paham lagi, Ibu minta kalian untuk menyelesaikan tugas yang ada di sini. Nah, kemarin LKPD 2 sudah Ibu share ke grup WA ya. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk membuat kalian lebih memahami materi jarak titik ke bidang. Nih, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 langkah. Nanti kalian diminta untuk menyimpulkan di sini. Kemudian nanti ada juga soal kedua, ini ada 3 langkah di sini. Nah, kalian bisa mempelajari ini secara berkelompok. Nah, sebelum itu, Ibu akan menayangkan sebuah video supaya kalian lebih mudah dalam memahami materi kedudukan dan jarak antar titik, garis, dan bidang. Oke. Ya. Gitu ya. Sip, itu kalau jarak apa? 2 titik. Bisa jadi yang diketahui seperti ini, jadi seperti ini. Ya. Nah, lanjut. Jarak antara 2 titik sudah, terus sekarang jarak 2 titik, jarak titik ke garis ini dia. Jarak titik ke garis nih. Jarak dari sebuah titik ke garis. Jarak dari sebuah titik ke garis itu kayak kalian memproyeksikan bro. Jadi tarik garis. Seperti ini. Ya, itulah jaraknya. Nanti jaraknya itu ya, ini dia, tegak lurusnya nih. Sip. Nah, misalnya di sini kasih titik namanya misalnya P aksen, gitu ya. Berarti jarak dari P ke H itu adalah jaraknya. Berarti jaraknya titik ke garis dari ini ya, dari P ke H ini jaraknya adalah sama aja jarak dari P ke P aksen. Gitu ya. Jadi jarak dari titik ke garis itu sama dengan jarak ke titik proyeksinya, gitu ya. Sip. Sama juga sih, baik dari titik ke garis ataupun titik ke bidang itu sama kayak proyeksinya. Misalnya saya bikin nih P ini ke bidang alfa, jadi kalau saya bikin ada garis seperti ini. Nah, ini proyeksi itu ke sini. Ini dia. Gitu ya. Ini juga sama, misalnya di sini kasih P aksen. P aksen seperti ini. Jaraknya juga berarti jarak dari sini ke sini, dari garis ke bidang, dari titik ke bidang, ini jaraknya sama, yaitu sama aja jaraknya P ke proyeksinya, yaitu P aksen. Gitu ya. Jadi jarak titik ke bidang itu sama aja jarak dari titik ke proyeksi ke bidang tersebut. Ya. Lanjut. Ya. Itu jarak titik ke garis sudah, titik ke bidang sudah, sedangkan 2 garis sejajar. Kalau ada 2 garis sejajar. Nah, Ibu rasa sudah cukup untuk video pembelajarannya. Nanti kalian bisa survive sendiri, kalian bisa cari sendiri materi-materi itu di website boleh atau di YouTube juga boleh. Untuk pekerjaan kelompoknya Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi dan 10 menit untuk mengerjakan soal-soal ini. Nah, nanti pada akhir sesi Ibu akan meminta satu kelompok untuk melakukan presentasi di bagian akhir. Nah, untuk diskusinya silahkan lakukan di sini, boleh secara berkelompok ya, boleh mematikan kamera atau di mute dulu, tapi Ibu harap tidak meninggalkan Zoom. Ya, terima kasih. Ibu persilakan untuk dimulai kerja kelompoknya. Baik, untuk waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya, kita akan melakukan presentasi dari kelompok yang sudah mengerjakan tugas. Nah, Ibu share screen kembali bagian ya. Ya, apakah share screen Ibu sudah terlihat? ya Bu. Ya. Oke, untuk
soal yang pertama ini itu akan mempersilakan kelompok dari Najma dan Nilam untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu dari kalian bisa menjelaskan hasil pekerjaan kalian. Oke, Ibu persilakan. Baik, Bu. Ini jadi kami sudah mengerjakannya. Yang pertama, gambarlah titik yang terletak di luar bidang. Yang kedua, tentukanlah kedudukan titik A, B, dan C pada bidang alfa. Titik A dan C merupakan titik sembara pada bidang alfa. Sedangkan titik D merupakan proyeksi titik P pada bidang alfa. Yang ketiga, tentukanlah garis yang melalui titik P dan A, titik P dan B, titik P dan C. Dan selanjutnya, garis manakah yang menurutmu mewakili jarak antara titik P dengan bidang A, yaitu garis PB. Mengapa? Karena titik D itu merupakan proyeksi titik P pada bidang alfa. Jadi, apa yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang, yaitu jarak titik ke bidang adalah proyeksi garis yang tegak lurus antara titik dan bidang tersebut. Ya, baik. Terima kasih Mbak Najma yang sudah menjelaskan. Tadi garis yang dipilih oleh Mbak Najma sebagai proyeksi garis proyeksi titik P pada bidang alfa itu adalah garis PB ya. Mengapa? Karena apa? Karena proyeksi titik P pada bidang alfa. Ya, karena B itu proyeksi titik P pada bidang alfa. Jadi, yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang adalah proyeksi tegak lurus dari titik ke bidang tersebut. Oke, terima kasih Ibu sampaikan kepada Mbak Najma yang sudah menjelaskan hasil diskusi dari kelompoknya. Adakah kelompok yang jawabannya berbeda? Atau ada yang masih bingung? Aku tidak terdengar. Oh. Nah, jadi tadi kan kelompoknya Mbak Najma itu memilih garis mana yang disebut dengan jarak antara titik P dan bidang alfa. Garis yang dipilih itu adalah garis PD. Nah, adakah kelompok yang jawabannya berbeda? Bagaimana dengan kelompoknya Mbak Ilva? Apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Oke, jadi kalian sudah paham ya konsepnya bagaimana? Baik, untuk soal yang kedua ini, Ibu persilakan kepada kelompoknya Mbak Ilva, Mbak Ade Elvana. Ibu persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya, dipresentasikan kepada teman-teman. Ya, baik. Silakan. Ya, yang pertama, gambarlah garis yang melalui titik T dan menembus bidang ABCD. Di sini saya menggunakan bangun limas dengan alas persegi. Dan yang kedua, tentukan titik potong dari diagonal sisi AC dan BD. Maka jarak titik T ke bidang ABCD adalah panjang ruas garis. Ruas garis ABCD adalah ruas garis ABCD adalah BD. Tadi titik potong dari diagonal AC dan BD itu apa? Dipotong dari diagonal AC dan BD itu kamu sebut titik apa? Yang titik proyeksi bidang. titik O.
Oke, titik O berarti titik potong dari diagonal sisi AC dan BD itu titik O. Nah, maka jarak antara titik T ke bidang ABCD adalah panjang ruas garis ABCD. apa? Jarak antara titik Jarak antara titik T ke bidang ABCD itu panjang ruas garis ruas garis OC. Ruas garis O. ruas garis TO ya. Nah, ruas garis itu kan menghubungkan antara dua titik. Nah, itu jarak titik T yang ada di pojok limas ini kamu proyeksikan ke titik potong dari diagonal ABCD, diagonal titik ABCD pada titik O. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD adalah panjang ruas garis TO. Nah, kemudian kamu harus mencari panjang ruas garis TO itu bagaimana? Coba gimana cara kamu menemukan panjang garis TO? Menentukan titik O dengan menggunakan segitiga siku-siku dan dengan panjang OC dengan panjang OC sama dengan setengah dari diagonal bidang ABCD. AC sama dengan 8 akar 2, setengah AC sama dengan OC sama dengan 4 akar 2. Dan panjang TC diketahui 9 cm. Di sini saya menggunakan teorema Pythagoras. TO sama dengan akar 9 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat sama dengan akar pangkat 81 dikurangi 32 sama dengan akar 59 cm. Jadi panjang TO sama dengan akar 59 cm. Jarak T ke bidang ABCD adalah akar 59 cm. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Mbak Ilva yang sudah menjelaskan tadi jarak titik T ke bidang ABCD itu adalah panjang ruas garis TO. Nah, di sini tadi Mbak Alza Ilvana menggunakan pendekatan segitiga TOC. Nah, di sini TO-nya akan kita cari dan panjang OC-nya itu adalah setengah dari panjang AC. Setengah dari panjang AC. Kemudian TO-nya menggunakan segitiga siku-siku TOC. TC-nya kan 9 cm. 9 kuadrat 81 kurangi 4 akar 2 kuadrat 32. 81 dikurangi 32 sama dengan 49 ya. Jadi akar 49 bukan akar 59. Kalau akar 49 berarti 7 cm. Di sini berarti kan jarak antara T ke bidang ABCD itu adalah proyeksi dari T ke bidang ABCD. Nah, proyeksinya itu adalah titik O. Jadi panjang TO itu mewakili jarak antara titik T ke bidang O. Gitu ya. Nah, terima kasih kepada kelompoknya Mbak Aza Ilvana dan kelompoknya Mbak Najma dan Nilam yang sudah memberikan presentasi pada soal-soal tadi. Nah, di bawah LKPD-nya itu sudah Ibu lampirkan juga latihan ada 2 soal ya, untuk menghitung berapa meter tugu yang direncanakan dengan gambar khusus seperti pada gambar di samping ya, jika tiap bolanya berdiameter 50. Yang kedua ini ada kolam yang dimiringkan, itu dimiringkan menggunakan batu ya. Jika ukuran bejana dan kemiringan serta air pengisi yang di dalamnya diketahui, kira-kira jarak terjauh dari permukaan ke air
berapa jarak terjauh dari permukaan air ke dasar air yang dalam bidang. Itu kalian bisa hitung menggunakan konsep jarak titik ke bidang. Nah, untuk tugas-tugas yang sudah dikerjakan tadi, bisa kalian tulis. Di sini LKPD-nya bisa kalian download ya di Google Site yang Ibu kirim. Nah, nanti kalian bisa kerjakan ini, dua soal ini, dan soal-soal yang tadi juga ditulis di sini. Nanti jawabannya bisa kalian kirim ke Google Form yang Ibu sediakan di tab LKPD ini. Nah, di tab LKPD itu ada pengumpulan tugas LKPD, nanti kalian bisa klik isi formulir di sini. Jangan lupa bentuk tugasnya itu berupa file doc atau docx ya. Itu bisa kalian kirim di situ maksimal 2 hari. 2-3 hari nanti akan Ibu beri tahu tenggat waktu untuk pengumpulan tugas LKPD-nya. Nah, pada pertemuan kali ini sudah selesai ya. Jadi apa kesimpulan dari pertemuan kali ini? Jadi apa yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang? Tadi coba disampaikan kembali. Jadi jarak titik ke bidang adalah proyeksi garis yang terletak lurus, yang tegak lurus antara titik dan bidang tersebut. Ya, benar sekali. Jadi jarak titik ke bidang itu harus kalian cari dengan menggunakan proyeksi. Jadi titiknya itu diproyeksikan tegak lurus dengan bidang tersebut. Gitu ya. Baik, materi kita sudah selesai pada pertemuan kali ini. Untuk kendala-kendala pada pertemuan kali ini kira-kira apa ya? Tadi ada yang kesusahan sinyal mungkin, atau suara saya yang kurang jelas? Oke, mungkin tidak ada ya. Alhamdulillah pertemuan kita pada kali ini sudah lancar. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan dengan rapi dan jangan sampai melebihi tenggat waktu yang sudah diberikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita sudah ganti materi lagi. Kita akan mempelajari tentang pengembangannya ya. Jadi nanti kita akan menghitung mengenai jarak bidang ke bidang atau jarak bidang ke bidang atau sudut antara dua bidang. Nah, nanti kita akan belajar hal tersebut pada pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa tugasnya ya. Tadi ada 2 soal dikumpulkan lewat Google Form yang sudah Ibu buat di tab LKPD pada Google Site. Nah, kemudian apa lagi ya? Sudah selesai, mungkin sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa penutup terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Baik, terima kasih kepada Mbak Milon yang sudah memimpin doa. Tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya daring. Ketika kalian menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu Ibu ya. Bisa juga chat di WA, nomornya sudah tertera di Google Site yang diberikan. Oh ya, Ibu stop share di sini ya. Nah, di room chat akan Ibu berikan link presensi. Link presensinya, Ibu akan buka link presensi ini 30 menit. 30 menit setelah pembelajaran ini diakhiri. Ketika hadir, maka silakan mengisi. Ketika ada temannya yang tidak hadir, tidak perlu kalian berikan link ini supaya mereka terlihat hadir. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay at home. Jangan keluar rumah ketika tidak diperlukan. Jika mendesak, boleh keluar rumah dengan menggunakan masker dan menaati protokol kesehatan.
Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu live dulu ya. Ya, Bu. Demikian video pembelajaran micro teaching dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.